Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilan Aji Putra dengan NIM D01120146. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan poligon terbuka dan tertutup untuk sudut yang benar. Nah, jadi sebelumnya kita lihat dulu soalnya. Jadi di sini dikatakan, nah ini hitungan poligon terbuka. Mohon maaf. Jadi ini soal yang pertama, hitung poligon tertutup dengan yang diketahui koordinat awal di titik 1, asimut awal, sudut horizontal dengan jumlah koordinat yaitu 8. Terdapat nilai-nilainya sudah ditentukan dan juga jaraknya. Jadi di sini yang akan saya hitung adalah sudut B yang benar. Akan saya jelaskan. Nah, baik, langsung saja. Langsung saja. Jadi untuk menghitungnya pertama jumlah sudut yang benar yaitu N dikurang 2 dikali 180 derajat. Ini sudah merupakan ketentuan rumusnya. Jadi N-nya itu, kita lihat soalnya N-nya itu yang ini. N-nya itu adalah nilai seluruh titik-titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi nilai N yang itu yang dimasukkan ke dalam sini. Sehingga 8 dikurang 2 dikali 180 menghasilkan 180 derajat. Kemudian jumlah sudut ukurnya itu seluruh tadi nilainya dari B1 ditambah B8, sehingga kita nanti akan mendapatkan hasil 1081,65 derajat. Jadi 109,3 derajat ditambah 136,5 dan seterusnya, itu nilainya berasal dari soal yang ini. Baik, untuk kesalahan sudut ya kita akan mencarinya dengan cara jumlah sudut ukur. Ini jumlah sudut ukur ini kita kurangi dengan jumlah sudut yang benar yang pertama, sehingga 1081,65 derajat dikurangi 1080 derajat menghasilkan 1,65 derajat. Untuk koreksi sudutnya yaitu jumlah sudut yang benar dikurang jumlah sudut ukur. Jadi sekarang dibalik, sehingga nanti hasilnya adalah minus 1,65 derajat. Nah, sekarang kita lihat koreksi untuk setiap sudut. Jadi ini rumusnya koreksi setiap sudut per N. N-nya tadi sudah kita tentukan yaitu jumlah titiknya. Jadi totalnya 8, sehingga nanti hasilnya adalah min 0,20625 derajat. Nah, sekarang kita lihat maka sudut B yang benar adalah B1 benar, B2 kita lihat B1 benar, harusnya itu adalah B2 plus koreksi setiap sudut. Oke. Jadi 109,3 derajat dikurang 0,20625 derajat. Ini hasilnya. Nah, bagaimana dengan B2? Untuk mencari B2 benar, maka sama dengan B3 plus koreksi setiap sudut. Begitu seterusnya. Jadi nantinya B3-nya ini dicari dengan cara B4 ditambah koreksi setiap sudut. Begitu pula dengan misalnya B8. Misalnya B7 ya, kita cari dengan cara B8 dikurang ditambah koreksi setiap sudut. Nah, ini hasil-hasil yang sudah ditetapkan. Nah, baik, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Ya, di sini saya hanya menghitung panjang setiap sudut yang benar saja. Untuk penjelasan yang lainnya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, soal nomor 2 diketahui. Kita buka soal nomor 2 dulu. Hitung poligon terbuka terkontrol penuh dengan diketahui nilai-nilai sebagai berikut. Ya, ini nilai-nilainya bisa dilihat. Ini juga jarak datar tadi, kemudian sudut horizontal. Hitunglah sudut B yang benar. Nah, caranya kurang lebih sama seperti yang tadi. Jadi jumlah sudut ukur sama dengan B2 ditambah B3 ditambah B4 sampai B7 akan menghasilkan 1324,15 derajat. Asimut akhir dikurang asimut awal sama dengan jumlah sudut ukur plus porsi sudut dikurang banyak sudut dikali 180 derajat. Nah, kita lihat asimut akhirnya tadi 353,11 dikurang 2
219,24 dan seterusnya hingga dikali 180 derajat. Ini penjabaran ya, sehingga nanti hasilnya 133,87 derajat. Begitu juga dengan yang ini. Kemudian koreksi setiap sudutnya 133,87 derajat dikuras 1324,15 tambah 180 sama dengan 110,28. Koreksi setiap sudut yaitu koreksi B per N. Ini tadi 6. Kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biasanya antimin 18,38. Maka sudut B yang benar adalah kurang lebih tadi sama dengan yang tadi. Untuk mencari B, kita gunakan B2 plus koreksi setiap sudut B3. Kita lihat B3. Nah ini B3 131,5. Jadi bedanya di sini B3 benar, jadi nilainya yang dimasukkan B3 bukan lagi B4. Di sini B4 jadi masuk B4 di sini ya, bukan seperti tadi. Kurang lebih dia caranya begitu. B5 maka kita masukkan B5 sesuai dengan yang nilai yang tertera di sini. Hingga hasilnya nanti seperti ini. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Darmansyah Putra dengan NIM D0112101063 dari kelompok 3 topografi. Yang akan saya jelaskan kali ini adalah tentang azimut yang benar. Rumus dari azimut sendiri adalah azimut sebelumnya ditambah sudut sebenarnya dikurang 180 derajat. Jadi yang pertama ini adalah A12 benar sama dengan 219,24 derajat adalah sudut azimut yang pertama. Yang kedua yaitu A23 benar sama dengan A12 benar ditambah B2 benar dikurang 180 derajat sama dengan 219,24 ditambah 136,29375 derajat dikurang 180 derajat sama dengan 175,53375 derajat. Yang ketiga yaitu A34 benar sama dengan A23 benar ditambah B3 benar dikurang 180 derajat sama dengan 175,53375 derajat ditambah 75,94375 derajat dikurang 180 derajat sama dengan 71,4775 derajat. Yang keempat yaitu A45 benar sama dengan A34 benar ditambah B4 benar dikurang 180 derajat sama dengan 71,4775 derajat ditambah 245,19375 derajat dikurang 180 sama dengan 136,67125 derajat. Yang kelima yaitu A56 benar sama dengan A45 benar ditambah B5 benar dikurang 180 derajat sama dengan 136,67125 derajat ditambah 104,29375 derajat dikurang 180 derajat sama dengan 60,965 derajat. Yang keenam yaitu A67 benar sama dengan A56 benar ditambah B6 benar dikurang 180 derajat sama dengan 60,965 derajat ditambah 89,49375 derajat dikurang 180 derajat. Karena hasil dari penjumlahan ini didapatkan negatif, jadi azimut ditambahkan 360 derajat agar sudut azimut yang didapatkan adalah azimut positif. Karena azimut adalah sudut yang searah jarum jam. Jadi hasil negatif di sini ditambah 360 derajat. Jadi sama dengan 330,45875 derajat. Yang ketujuh yaitu A78 benar sama dengan A67 benar
ditambah B7 benar dikurang 180 derajat. Sama dengan 330,45875 derajat ditambah 228,29375 derajat dikurang 180 derajat. Sama dengan 378,7525 derajat. Karena hasil dari penjumlahan azimut tersebut melebihi 360 derajat, maka kita kurangi 360 derajat agar didapatkan nilai azimut yang sesungguhnya. Jadi 378,7525 derajat kurang 360 derajat sama dengan 18,7525 derajat. Yang kedelapan yaitu A81 benar sama dengan A78 benar ditambah B8 benar dikurang 180 derajat sama dengan 18,75255 derajat ditambah 91,39375 derajat dikurang 180 derajat sama dengan negatif 69,85375 derajat. Karena hasil di sini min, maka kita tambah 360 derajat agar mendapatkan nilai azimut yang positif, yaitu 290,14625 derajat. Lalu kita kembali ke awal, yaitu A12 benar sama dengan A81 benar ditambah B1 benar dikurang 180 derajat. Sama dengan 290,14625 derajat ditambah 109,09375 derajat dikurang 180 derajat. Sama dengan 219,24 derajat. Karena A12 yang dihitung sama dengan A12 yang diketahui, maka azimut di atas telah benar. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Wildan dengan NIM D0112010003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana caranya menghitung koordinat terkoreksi. Sebelum masuk ke situ, kita harus mengetahui terlebih dahulu cara mendapatkan koordinat yang belum terkoreksi. Jadi misalnya ada sebuah poligonnya, ada poligon misalnya 1, 2, 3 dan sudah diketahui azimutnya ya, dan kita anggap ini S12, ini S23. Jadi misalnya kita ingin dan juga kita sudah mengetahui X1-nya, X1 yang sudah benar. Jadi kalau kita ingin mencari koordinat untuk X2, X3, kita bisa mendapatkannya dengan cara X2 nanti sama dengan X1 ditambah dengan delta X12. Delta X12 yang ini. Nah, sehingga kalau kita ketahui delta X12-nya, kita bisa mendapatkan X2. Kemudian untuk X3, kita bisa mendapatkan koordinatnya, khususnya absisnya di sini, karena masih X. Kita bisa mendapatkan absisnya dengan cara yang sama. Cukup menambahkan koordinat sebelumnya ditambah dengan selisih antara koordinat yang mau dicari dengan koordinat yang sudah diketahui. Kalau X3 yaitu delta X23. Nah, dengan cara ini kita bisa mendapatkan koordinat. Tapi
tapi koordinat ini belum terkoreksi. Nah, karena yang diinginkan adalah koordinat terkoreksi, maka kita harus mencari terlebih dahulu delta x12 yang sudah dikoreksi. Ya. Nah, caranya untuk mendapatkan delta x12 yang sudah dikoreksi itu, yang pertama kita membutuhkan koreksi penutup absis. Untuk Y juga begitu, koreksi penutup koordinat. Ya, yang kita membutuhkan ini, kita juga membutuhkan jarak datar koordinat yang ingin dicari. Yang ketiga, kita membutuhkan sigma S atau jumlah semua jarak datar. Ya. Dengan 3 ini kalau sudah diketahui, kita bisa mendapatkan delta x12 yang sudah dikoreksi. Nah, tapi kita belum tahu cara mendapatkan koreksi delta x. Nah, untuk mendapatkan ini kita mengetahui rumus koreksi delta x itu sama dengan x akhir dikurang x awal dikurang dengan sigma delta x. Nah, sigma delta x di sini adalah delta x yang belum terkoreksi. Nah, untuk mendapatkan sigma delta x, ya kita membutuhkan delta x setiap titik. Delta x12, delta x23 sampai seterusnya. Khusus pada soal yang diberikan itu sampai delta x78. Nah, untuk mendapatkan delta x yang belum terkoreksi, kita juga bisa lihat di sini. Untuk mendapatkan delta x itu sama dengan jarak misalnya 1 sampai 2 S12 dikali dengan sinus azimutnya. Nah, untuk delta y itu karena samping sudut, maka cukup mengganti dengan S12 dikali cos azimut. Nah, semua ini dibutuhkan untuk mendapatkan koordinat terkoreksi. Oke, kita ke soalnya. Jadi, nah tadi yang pertama kita butuhkan adalah delta x12 yang belum terkoreksi. Untuk delta x12 kita cukup mengalihkan jarak datarnya S12 dikali sinus azimut 12 yang sudah didapatkan sebelumnya. Atau azimut yang sudah benar. Nah, akan menghasilkan 3,83. Begitu pula dengan delta y, caranya sama, cuma dengan cos kita mendapatkan 90,4. Begitu seterusnya sampai
ke bawah sampai delta X 78. Oh, delta X 81. Oh, karena ini poligon tertutup, maka untuk delta X dan delta itu sampai 81. Nah, setelah itu kita mencari panjang total selisih absis dengan menjumlahkan semua delta X yang didapatkan tadi, delta X yang belum terkoreksi, dan untuk soal ini kita mendapatkan nilai sebesar ini. Kemudian setelah itu kita bisa mendapatkan koreksi penutup absis atau koreksi untuk semua delta X, belum masing-masing delta X, dengan cara X akhir dikurang X awal. Karena poligon tertutup misalnya seperti ini, kita mulai di sini, maka kembali ke sini, sehingga X akhirnya dan X awalnya itu sama. Maka untuk poligon tertutup nanti nilai ini menghasilkan 0 dan tersisa minus sigma delta X, sehingga koreksi penutup absisnya untuk soal ini adalah minus 573,67. Nah, untuk kesalahan kita bisa dapatkan dari minus koreksi delta X, sehingga hasilnya positif 573. Namun karena kita hanya disuruh untuk mencari koordinat yang terkoreksi, maka kita cukup mencari koreksi penutup absisnya. Nah, kemudian kita juga harus mencari sigma S-nya, sigma jarak datarnya, S12, S23 sampai seterusnya. Kita jumlahkan. Nah, pada soal ini kita mendapatkan 913,39. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumusnya. Nah, jadi untuk mendapatkan delta X12 yang benar itu kita cukup menambahkan delta X12 yang belum dikoreksi tadi dengan koreksi setiap sudutnya. Nah, koreksi setiap sudutnya tadi yaitu jarak datarnya dibagi dengan sigma S-nya atau jumlah total jarak datarnya. Nah, sehingga kita mendapatkan nilai sebesar ini. Begitu pula dengan delta X23. Dengan cara yang sama, cukup menambahkan delta X yang belum terkoreksi dengan koreksi masing-masing delta X-nya. Nah, untuk 23 ya S23 per sigma S dikali dengan koreksi delta X-nya. Sehingga kita mendapatkan nilai sebesar ini. Begitu seterusnya sampai delta X 81. Nah, kemudian lanjut ke delta Y lagi dengan cara yang sama. Cari sigma delta Y-nya, kita menghasilkan 610,05. Koreksi penutup ordinatnya. Nah, kita mendapatkan minus 610,05. Kesalahannya ya negatif koreksi delta Y. Dengan cara yang sama untuk mendapatkan delta Y12 yang benar, kita cukup menambahkan delta Y12 yang belum terkoreksi dengan koreksi setiap delta Y. Caranya sama untuk misalnya delta Y12, maka koreksi delta Y12 itu adalah S12 per sigma S dikali koreksi delta Y, sehingga menghasilkan nilai ini. Begitu seterusnya sampai delta Y 81. Nah, kemudian kita masuk ke mencari koordinat yang terkoreksi.
Caranya seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, yaitu koordinat sebelumnya, misalnya X2 dicari, maka koordinat sebelum itu adalah X1 ditambah dengan delta X-nya, delta X12. Maka untuk X2 itu kita menghasilkan nilai sebesar ini. Begitu pula dengan X3, cukup menambahkan absis yang benar atau terkoreksi ditambah dengan delta X23 yang terkoreksi, sehingga menghasilkan nilai sebesar ini. Begitu seterusnya sampai X1 kembali karena ini poligon tertutup. Sehingga kalau untuk melihat apakah hitungan kita sudah benar, kita bisa menghitung X1-nya kembali dengan menambahkan X8 dengan delta X81. Nah, kita menghasilkan 77287,57 dan ini mendekati dengan koordinat yang diketahui pada soal, yaitu 77287,66, sehingga bisa dianggap benar. Untuk koordinatnya dengan cara yang sama seperti absis, cukup menambahkan Y sebelumnya ditambah dengan delta Y yang sudah dikoreksi tadi, sehingga untuk Y2 kita menghasilkan ini. Begitu seterusnya sampai Y1 kembali karena ini poligon tertutup. Nah, kita mendapatkan nilai 9421397,18 dan hasilnya tepat sama dengan ordinat yang diketahui pada soal. Nah, untuk nomor 2, yang membedakan hanyalah bentuk poligonnya yang terbuka, yang dimana X awalnya tidak sama dengan X akhir dan Y awalnya tidak sama dengan Y akhir. Tapi karena terkontrol penuh, maka sudah diketahui X awal dan X akhirnya dan juga Y awal dan Y akhirnya, sehingga bisa tahu apakah hitungan kita sudah benar atau tidak. Caranya sama, cukup mencari delta X12 yang belum terkoreksi dengan S12 dikali dengan sinus A12 yang sudah didapatkan pada hitungan azimut yang benar. Nah, kita menghasilkan ini. Begitu pula dengan delta Y-nya dengan cara yang sama dengan delta X, tapi menggunakan cos, ya, kita mendapatkan nilai sebesar ini. Begitu seterusnya sampai delta Y78. Nah, sama dengan cara poligon tertutup, sama saja caranya semua. Kita mencari panjang total selisih absisnya terlebih dahulu dengan menjumlahkan delta X yang sudah didapatkan tadi semua. Dan kita mendapatkan nilai sebesar ini. Dan untuk koreksi penutup absisnya inilah yang membedakan antara poligon terbuka dan tertutup, di mana X awalnya beda dengan X akhirnya beda dengan X awalnya, dan begitu pula sebaliknya. Jadi hasil di sini mempunyai nilai nanti, dan kita mendapatkan untuk koreksi penutup absis itu sebesar ini. Nah, kita juga bisa mendapatkan kesalahan, tapi karena kita hanya mencari koordinat terkoreksi, maka cukup mencari koreksinya saja. Nah, sama juga kita membutuhkan sigma S atau jumlah total jarak datar S1 sampai S8
S12 sampai S78. Nah, kita mendapatkan nilai sebesar ini. Nah, sehingga kita dengan persediaan yang diketahui di sini, kita tinggal masukkan ke sini ke rumus delta X12 yang terkoreksi dengan cara cukup menambahkan delta X12 yang didapatkan dari perhitungan S kali sinus azimutnya ditambah dengan koreksi setiap delta X-nya. Jadi ini koreksi untuk delta X12 yaitu S12 per sigma S dikali dengan koreksi delta X, sehingga menghasilkan nilai ini. Nah, inilah delta X12 yang benar. Begitu pula dengan delta X23, kita mendapatkan nilai sebesar ini sampai seterusnya ke bawah. Nah, untuk koordinatnya dengan cara yang sama, kita mencari sigma delta Y-nya juga. Nah, hasilnya ini koreksi penutup koordinatnya, Y akhir dikurang Y awal, kita mendapatkan nilai sebesar ini. Kesalahannya itu minus koreksi. Panjang total jarak datarnya S12 sampai S78 itu sama pastinya. Nah, dengan cara yang sama dengan delta X, ya delta Y12 juga begitu. Cukup menambahkan delta Y12 yang didapatkan dari S dikali cos azimutnya, dan ditambahkan dengan koreksi untuk delta Y12. Nah, kita menghasilkan delta Y12 sebesar ini 1,099, delta Y23 minus 36,437 dan seterusnya. Kemudian kita bisa masuk ke perhitungan koordinat yang benar. Nah, diketahui di soal itu ini, dan tentunya sudah benar karena karena poligon terbuka terkontrol penuh. Untuk X2 yang benar, cukup menambahkan X1 dengan delta X12 yang didapat tadi, atau delta X12 yang terkoreksi. Kita mendapatkan X2 yaitu 777.279,263. X3 juga begitu. Absis sebelum X3 yaitu X2 ditambah dengan delta X23. Kita mendapatkan nilai sebesar ini. Begitu seterusnya sampai mendapatkan X8. Nah, untuk X8 kita mendapatkan nilai sebesar 77216,071 yang dimana sangat mendekati dengan X8 yang diketahui di soal. Begitu pula dengan Y-nya, ordinatnya. Cukup menambahkan ordinat sebelumnya dengan delta Y-nya. Nah, kita mendapatkan nilai sebesar ini. Sampai seterusnya ke bawah dengan cara yang sama. Nah, sampai di 8 kita mendapatkan nilai 9421315,11 dan mendekati dengan ordinat yang diketahui pada soal, yaitu 9421315,12. Maka dapat dianggap benar. Demikian penjelasan untuk cara mendapatkan koordinat terkoreksi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadwildan dengan NIM D01121003. Nah, di sini saya akan memplot koordinat-koordinat
ya yang sudah didapatkan tadi, yang dimana koordinat tersebut merupakan koordinat yang sudah terkoreksi. Nah, kita mulai dari koordinat nomor 1. Nah, cara memplotnya itu kalau menurut kelompok kami itu tipsnya pindahkan dulu ke note atau sebagainya, kemudian susun dengan rapi supaya tidak bingung. Lalu tanda koma yang dipakai sebelumnya itu diganti dengan tanda titik supaya mempermudah copy paste-nya nanti. Nah, kita mulai dari X1 dan Y1 dulu, karena itu merupakan X1 dan Y, koordinat yang diketahui pada soal dan merupakan koordinat yang sudah terkoreksi. Nah, kita namai X1, Y1. Kita kasih saya warna kuning untuk poligon tertutup nomor 1. Nah, di sini ada easting dan northing. Nah, untuk easting itu merupakan koordinat, itu merupakan sumbu X, dan northing merupakan easting merupakan sumbu X dan northing merupakan sumbu Y. Jadi kita tinggal copy dulu. Y-nya juga. Nah, sesudah itu kita tinggal tekan OK. Nah, kita dapat koordinat X1, Y1. Oke. X1 dan Y1. Nah, kita lanjut ke X2, Y2. Kita copy dan paste. Oke. Nah, kita dapat koordinat X2 dan Y2. Lanjut. Nah, kita telah memplot semua titik-titik koordinat yang telah terkoreksi sebelumnya. Setelah itu kita lanjut pada koordinat nomor 2 atau poligon terbuka terkontrol penuh. Nah, di sini kita ganti warna biru supaya mempermudah membedakan antara poligon terbuka dan tertutup. Kita kasih X1 dan Y1. Ya. Ini udah sama ya. Lanjut X2 dan Y2. Sama dengan cara sebelumnya, kita hanya copy kemudian paste.
berakhir X8 dan Y8. Jadi mana ini diketahui. Nah, kita bisa lihat hasil plot kita, koordinat yang terkoreksi yang sudah didapatkan tadi. Baik, demikian video mengenai perhitungan pada poligon terbuka dan tertutup dari kelompok kami, khususnya pada materi mendapatkan sudut yang benar, kemudian lanjut ke mendapatkan azimut yang benar, kemudian mendapatkan delta X dan delta Y yang benar, kemudian mendapatkan koordinat yang terkoreksi atau yang benar, kemudian berakhir di memplot koordinat terkoreksi di Google Earth. Demikian video kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.